Jadi sekali lagi ini menjadi satu kado akhir tahun bagi Presiden Prabowo yang sangat luar biasa, dan semoga dari apa yang disampaikan oleh OCCRP ini kita mendapatkan hikmah atau keuntungannya. Saya yakin Presiden Prabowo sedang sangat senang sekali. Selamat malam semuanya. Di akhir tahun 2024 ini ada satu berita yang sangat-sangat mengejutkan, dan ini menjadi satu bagian dari sejarah besar bagi bangsa Indonesia karena Pak Jokowi atau Joko Widodo masuk ke dalam kategori tokoh paling korup di dunia versi OCCRP. OCCRP ini adalah Organized Crime and Corrupting Reporting Project, yakni organisasi jurnalisme terbesar di dunia. Dan Pak Jokowi masuk ke dalam salah satu tokoh terkorup di dunia. Ini menjadi satu sejarah yang sangat buruk sekali, menjadi kado yang sangat pahit sekali bagi Indonesia, karena setelah Presiden Soeharto, rasanya baru Pak Jokowi lah yang kemudian disebut-sebut sebagai presiden atau tokoh terkorup dari Indonesia. Awalnya saya pikir ini beritanya salah gitu ya. Saya pikir ini nggak mungkin lah ini salah sebut gitu. Saya pikir Pak Jokowi itu adalah orang tokoh yang paling populer atau berpengaruh gitu ya. Ini kok terkorup ini dari mana? Saya pikir ini salah judul awalnya. Gitu. Tapi setelah saya baca ternyata kemudian semua media mainstream juga memberitakan. Awalnya kan cuma CNN gitu ya, Tempo yang memang agak-agak anti dengan Pak Jokowi. Tapi kemudian setelah itu ternyata Tribun juga memberitakan, Kompas juga memberitakan. Oh ini benar berarti. Dan setelah saya baca, ternyata yang masuk menjadi satu kategori dalam pemimpin atau tokoh terkorup di dunia tidak hanya masalah kasus korupsi, tapi juga terkait kasus kejahatan organisasi. Jadi mungkin gitu ya, Pak Jokowi masuk ke dalam kategori kejahatan organisasi, karena dari pernyataan OCCRP atau Sullivan, pemerintah yang korup ini melanggar hak asasi manusia, memanipulasi pemilu, menjarah sumber daya alam, dan pada akhirnya menciptakan konflik akibat ketidakstabilan yang melekat pada diri mereka. Satu-satunya masa depan mereka adalah keruntuhan yang kejam atau revolusi berdarah. Jadi kalau dari pernyataan OCCRP ini saya akhirnya bisa mengerti gitu, bahwa ya ini bukan hanya soal korupsi uang atau merugikan negara atau mengambil kekayaan sumber daya alam negara untuk kekayaan pribadi. Tidak hanya terbatas itu, tapi juga terkait memanipulasi pemilu. Ada juga soal menjarah sumber daya alam dan sebagainya. Ya, yang paling kita bisa pahami, yang paling kita bisa mengerti terkait manipulasi pemilu, dan itu memang sudah kita saksikan sama-sama, dan itu tidak terbantahkan. Tidak ada satupun manusia di Indonesia atau di dunia ini yang bisa membantah bahwa pemilu 2024 adalah hasil dari kejahatan seorang Jokowi. Dimana ya teman-teman, ini sangat luar biasa sekali tentang berita yang muncul di awal tahun ini. Ini adalah kado terbesar dari Pak Jokowi di awal tahun ya, dan ini ya menguji bagaimana KPK di dalam menangani berita ini. Apakah memang KPK benar-benar melakukan tugasnya di dalam pemberantasan korupsi atau bagaimana? Ya, karena sudah jelas ya di sini dikatakan teman-teman 7 fakta tentang masuknya Jokowi ke daftar finalis pemimpin terkorup di dunia. Ini Pak Jokowi masuk dalam daftar finalis pemimpin terkorup di dunia. Ini Pak Jokowi tidak bisa mengelak lagi, dan mungkin juga ini adalah salah satu rahasia dari Hasto Kristianto yang mengatakan bahwa di dalam dokumennya itu ada petinggi negara yang akan dibuka nanti rahasianya, dan mungkin ya Hasto masih belum mengungkapkan ini, maka ya di berita dunia merilis hal ini bahwa Pak Jokowi salah satu pemimpin terkorup di dunia. Nah, ada 7 fakta tentang masuknya Jokowi ke daftar finalis pemimpin terkorup di dunia. Yang masuknya nama mantan Presiden Indonesia Joko Widodo Jokowi dalam daftar finalis Person of the Year 2024 oleh
organisasi korupsi, menarik perhatian publik. Proyek investigasi ini dikenal mengungkapkan praktik kejahatan, terorganisir dan korupsi di berbagai negara. Nah, berikut adalah fakta menarik di balik nominasi ini. Yang pertama adalah OCCRP dan proses penilaian. Nah, OCCRP adalah organisasi investigasi global yang berfokus pada pelaporan kejahatan terorganisir dan korupsi. Penilaian mereka didasarkan pada data dari jurnalis, pembaca, serta jaringan global mereka. Finalis tahun ini mencakup berbagai pemimpin dunia yang dianggap terkait dengan praktik korupsi besar-besaran dan otoritarianisme. Nah, yang kedua adalah Jokowi di antara pemimpin dunia lain. Nama Jokowi bersanding dengan beberapa tokoh kontroversial seperti Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, hingga pengusaha India Gautam Adani. Nah, para finalis dinilai atas dampak negatif kebijakan mereka terhadap negara masing-masing, terutama dalam kaitannya dengan kejahatan terorganisir. Nah, ketiga adalah pemenang, Bashar al-Assad dari Suriah. Bashar al-Assad, mantan presiden Suriah, akhirnya dinobatkan sebagai tokoh tahun ini versi OCCRP. Pemerintahannya yang otoriter dan korup selama puluhan tahun, termasuk pelanggaran HAM berat seperti penggunaan senjata kimia, menjadi alasan utama kemenangannya. Nah, yang keempat adalah rejim diktator yang jadi sorotan. Contoh lain adalah Theodore Obiang Nguema Mbasogo dari Guinea Khatulistiwa yang menerima Legitimate Non-Achievement Award. Obiang dikenal sebagai salah satu diktator terlama di dunia dengan sejarah penindasan dan eksploitasi sumber daya negara untuk keuntungan pribadi. Nah, yang kelima teman-teman, ya, kritik terhadap kebijakan Jokowi. Nah, ternyata bahwa ada kritikan kebijakan Jokowi, makanya dia masuk di dalam daftar pemimpin terkorup ya di 2024 ini. Dalam nominasi ini, kritik terhadap Jokowi berfokus pada dugaan lemahnya penanganan korupsi di Indonesia selama masa kepemimpinannya. Beberapa kebijakan strategis yang kontroversial dianggap kurang transparan, memunculkan anggapan bahwa pemerintahannya cenderung melindungi oligarki. Nah, ini salah satu ya kenapa Pak Jokowi dikatakan sebagai orang terkorup, pemimpin terkorup ya salah satunya karena dianggap kurang transparansi dan juga cenderung melindungi oligarki. Nah, yang keenam adalah suara publik melawan korupsi. Kasus seperti di Kenya menunjukkan besarnya tekanan masyarakat terhadap pemimpin yang dianggap gagal. Lebih dari 40.000 orang menulis surat ke OCCRP untuk menominasikan Presiden William Ruto, mencerminkan frustasi masyarakat terhadap korupsi dan ketidakadilan ekonomi. Nah, kemudian yang ketujuh teman-teman adalah tanggapan keras Jokowi. Nah, ini tanggapan keras Jokowi teman-teman. Mantan Presiden Indonesia Joko Widodo memberikan tanggapan terkait namanya yang masuk dalam daftar pemimpin paling korup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project ya atau OCCRP itu. Presiden ke-7 RI tersebut menyebut tuduhan tersebut sebagai upaya framing jahat tanpa dasar. Nah, ternyata Pak Jokowi mengatakan adalah framing dasar tanpa framing jahat ya, tanpa mendasar. Dan kita juga tidak ya, pasti juga yang merilis ini adalah media yang bisa dipercaya teman-teman, apalagi media internasional. Nah, saat ditemui kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo pada Selasa 31 Desember 2024, Jokowi mempertanyakan dasar tuduhan tersebut. Ya, dikorupsi apa? Ya, dibuktikan apa? Tegasnya.
Oke, Jokowi juga menyinggung berbagai tuduhan yang dilayangkan kepadanya, termasuk manipulasi pemilu dan eksploitasi sumber daya alam. Menurutnya, tuduhan tersebut hanyalah fitnah dan framing jahat yang selama ini sering terjadi. Banyak sekali fitnah, framing jahat, tuduhan-tuduhan tanpa bukti. Itu yang terjadi selama ini, tambahnya.